Shalom pasukan kesayangannya Tuhan Yesus. Sudah siap untuk beribadah? Katakan yes. Nah, pastikan kamu sudah menyiapkan diri kamu ya. Berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabmu, duduk yang baik. Tidak boleh sambil makan, minum, ataupun bermain ya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Selamat beribadah adik-adik. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di sekolah minggu online ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan. Kau pimpin kami dari awal hingga akhir ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak juga ya Tuhan. Semoga kakak diberi kelancaran ya untuk mengajar kami ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom mama papa. Apa kabar nih Nia, adik-adik di rumah? Adik-adik ya? Tentu luar biasa ya, semuanya sehat-sehat. Amin. Nggak berasa ya Kak, udah bulan Maret ya. Iya. Tetap adik-adik semangat ya di rumah, memuji Tuhan, ibadahnya semangat, sekolahnya tetap semangat walaupun masih online. Iya betul. Nah Kakak, sesuai dengan tema tahun kita tahun ini, tahun 2021 adalah tahun integritas. Nah, kemarin sudah belajar tahun integritas tuh, integritas kayak apa? Menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam iman. Sekarang kakak, aku mau nanya, kalau aku bohong boleh nggak Kak? Oh, tidak boleh, itu larangan besar itu. Adik-adik juga nggak boleh ya di rumah. Ada lagi? Kalau aku nakal boleh nggak? Sangat tidak boleh. Adik-adik juga nggak boleh nakal ya. Nah, hari ini kita mau belajar lagu baru. Adik-adik nanti simak ya sambil nyanyi ya, belajar ya. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Yang di rumah dengan semangat memuji Tuhan. Kita ya. mau sambil menari-nari. Ya. Yes. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan juga nggak boleh nakal loh Kak. Ya, senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, nakal,
anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Amin, amin. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal, boleh. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Ya Kak, anak Tuhan tidak boleh nakal-nakal. Iya, tidak boleh nggak dengar-dengaran sama orang tua. Iya. Oh ya, seperti lagu ini nggak boleh nakal, nggak boleh bohong. Sama-sama lagi kita katakan. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Apalagi Kak? Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Sekali lagi. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Iya. Anak Tuhan gak ada yang nakal ya Kak? Gak ada. Anak sekolah minggu semuanya baik. Gak ada Baik, yang nakal, semuanya baik. baik-baik. Selalu penurutan. Oke. Ya, amin. Amin. Nah, kita masih mau memuji Tuhan ya kakak ya? Iya, mau. Oh ya, tetap bangkit berdiri adik-adik. Bangkit berdiri terus. Tetap semangat. Ya, yuk kita sama-sama kita Memuji nyanyikan pujian ini kak. Kebesaran Tuhan. Yang besar. Ya. Memang Tuhan kita besar ya Kak ya. Amin. Yuk Iya. adik-adik tetap semangat. Mujizatnya juga besar ya Kak. Amin. Amin. Tuhan Allah Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. lagi. Dan Allah Di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan suka
adik-adik jadi bangga punya Tuhan. Amin, Kak. Tuhan Yesus kita Allah yang ajaib, Allah Amin. yang besar, yang Yes. mengabulkan doa adik-adik. Oke. Amin. Oke, sekarang gimana nih Kak? Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Adik-adik di rumah boleh kembali Boleh duduk yang duduk manis. yang manis. Siapkan hati, pikiran Dan? untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan apa Alkitabnya tentu dong. Alkitab ya jangan Iya. lupa. Oke. Yuk. Sebelumnya kita harus benar-benar serius. Siapkan hati kita. Amin. Kita angkat pujian dengan kesungguhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari adik-adik sama-sama kita katakan kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau,
Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima Kami menyembah-Mu Yesus. kemuliaan-Mu turun atas kami. Mari adik-adik lebih serius, lebih sungguh. Siapkan hatimu. Engkau sembah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Adik-adik yang manis, sekarang tiba saatnya kita akan doa syafaat ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa buat bangsa Indonesia, buat pemimpin kita. Ayo semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin bangsa Indonesia Tuhan. Bapak Jokowi beserta dengan wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau berikan hikmat buat Bapak Jokowi Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam lindungan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi Tuhan semua pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan lawatan-Mu Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Tuhan dari timur sampai barat Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Indonesia dalam-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Bapak Pembina Tuhan, Bapak Niko, Nyoto, Raharjo Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan keempat wakilnya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Yongki bersama kedua wakilnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Linton Sirait Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan pemimpin rohani kami Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Berikan Tuhan urapan yang baru Tuhan. Berikan Tuhan roh hikmat yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan Bapak pemimpin kami Tuhan, Bapak pendeta kami percaya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kesehatannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarganya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan. Kau melihat keadaan gereja kami Tuhan, yang saat ini Tuhan masih membayar Tuhan cicilan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan sediakan Tuhan yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan keuangan GBI DTC Tuhan Kau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan tidak ada lagi cicilan Tuhan. Di tahun ini Tuhan kami percaya Tuhan ruko kami, gereja kami sudah lunas Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, di mana mereka berada Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Masa depannya yang penuh dengan harapan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati sekolahnya Tuhan, memberkati kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati kalian, sungguh-sungguh buka hatinya supaya firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kalian, supaya kalian mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Amin.
Amin. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau urapi seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Supaya kami semuanya boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan dan kami boleh melakukannya. Semuanya itu Tuhan di dalam kehidupan kami supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, shalom. Jumpa lagi ya sama kakak ya. Kita udah masuk di tahun 2021. Siapa yang masih ingat apa tema gereja kita tahun ini? Ada yang tahu? Coba kakak lihat dulu. Oh, ada yang tunjuk tangan tuh di rumah. Hah, apa? Apa tema kita tahun ini adik-adik? Yap, temanya adalah tahun integritas. Apa sih Kak integritas? Nah, integritas itu ya nih adik-adik kakak kasih tahu. Jadi semua apa yang ada di hati kita ya, apa yang ada di pikiran, apa yang engkau ucapkan ya, apa yang engkau perbuat harus semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah integritas. Nah, ada ayatnya loh. Coba kita mau baca sama-sama ya. Oke, sebelumnya coba cek dulu. Udah ada Alkitabnya belum di sampingnya? Udah? Oke, sekarang kita buka di dalam Mazmur 24 ayat 3. Mazmur, masih ingat kan? Mazmur di Perjanjian Lama. Betul adik-adik. Oke. Kita sama-sama baca ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Amin. Tuh. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Maksudnya itu adik-adik, ke atas gunung Tuhan adalah orang-orang yang layak, orang-orang yang layak selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, terus siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Artinya dia menjaga semua perbuatannya itu kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu integritas. Jadi apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Betul adik-adik. Di tahun yang baru ini adik-adik, Tuhan itu lagi mencari anak-anak Tuhan yang punya karakter atau sifat yang baik. Apa tuh Kak? Ya, yang punya sikap yang baik. Sikapnya selalu baik, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Nggak ada tuh di dalam perbuatannya yang buruk-buruk. Apa aja tuh perbuatan yang buruk, yang nggak bagus, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kayak tadi loh ya, pujian kalian kan tadi katanya Kak Ita, Kak Lisbeth ya. Bohong. Itu apa? Dosa, betul ya. Itu sikap yang gak bagus, jangan ditiru ya. Nih, kakak punya nih di sini nih. Tuh. Bohong. Siapa yang mau pilih bohong? Pasti gak ada ya. Nah, lawannya dari bohong apa adik-adik? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Betul, jujur. Sekarang kakak tanya lagi. Tadi adik-adik mau bohong apa mau jujur? Pilih yang mana? Pasti pilih yang jujur dong ya. Nah, di tahun integritas ini itulah yang Tuhan mau cari lo adik-adik.
Tuh, orang yang punya sikap yang baik, perbuatannya baik, jujur, enggak pura-pura. Nah, masih ada yang pura-pura di sini, misalnya di dalam hatinya, sebenarnya sih aku nggak suka kalau main sama dia ya, tapi di luarnya bilang aku suka kok main sama kamu. Itu udah bohong apa jujur adik-adik? Bohong berarti, ya kan? Itu bukan anak yang berintegritas. Kalau dia berintegritas pasti dia jujur. Betul adik-adik ya. Apalagi ya yang Tuhan cari di tahun 2021 ini, di tahun integritas adik-adik. Yang tadi kita udah baca. Baca selanjutnya di ayat yang keempat sampai kelima itu, di situ ada Tuhan bilang lagi, yang bersih tangannya, ya. Dan apa lagi? Yang murni hatinya. Tuh, nanti kalian boleh baca lagi di rumah. Yang punya hati yang murni. Tuh, kakak punya love. Warna merah. Ya, gak ada tuh kotoran-kotorannya tuh. Gak ada kan, bersih kan? Nah, ini yang Tuhan cari. Hati yang murni, hati yang apa lagi? Bersih. Gak ada kotoran-kotorannya sama sekali. Apa aja sih kotoran-kotoran, Kak, yang bisa ada di dalam hati kita? Kayak tadi perbuatan itu loh, yang gak bagus. Ada di situ. Bohong. Apalagi? Ada marah-marah, ada benci, ada dendam sama orang. Terus apa lagi di dalam hatinya? Ada, pokoknya semua itu adik-adik, hal-hal yang tidak bagus, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu semuanya adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengotori hati kita. Nih, supaya hati kita selalu bersih, murni, harus menjaga supaya hati kita tetap kudus. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk tadi itu loh adik-adik. Ya, hatinya dipenuhi dengan kasih. Kasih yang daripada Tuhan. Ada mengasihi, ada apa lagi? Menyayangi, jujur, gak bohong. Ya, terus apa lagi? Apa adanya, gak pura-pura. Tuhan paling gak suka sama orang yang suka bohong-bohong. Tadi kan lagunya kan, kalau bohong itu dosa. Tuhan gak suka. Nah, sekarang, oke. Bagaimana Kak caranya supaya kita bisa tuh kayak tadi tuh yang punya hati yang bersih, terus sikapnya baik. Gimana sih Kak caranya Kak? Aku mau supaya aku juga dicari sama Tuhan. Ya, siapa yang mau dicari sama Tuhan? Mau dicari semua, kakak juga mau dicari sama Tuhan. Artinya Tuhan itu sayang kepada kita, dia mau mencari kita. Tetapi kita harus punya hati yang bersih. Sikapnya harus baik. Kuncinya adalah harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Takut di sini tuh artinya adalah adik-adik kita menghormati Tuhan. Karena kita hormat sama Tuhan, kita takut sama Tuhan. Takut apa? Takut melakukan dosa. Takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ya kan? Kita buka sekarang lagi. Mazmur 25 ayat 12. Sudah dapat belum semuanya? Kita baca lagi ya. Nih ayatnya nih. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, amin. Ya, kalau kita takut Tuhan, Tuhan akan memimpin kita, menuntun kita supaya kita memilih jalan yang benar. Kita hormat kepada Tuhan. Oke, selanjutnya masuk dalam cerita hari ini kita mau mengambil sebuah contoh dari Alkitab, ya. Itu tentang Nabi Musa. Nah, masih ingat kan adik-adik ya? Kita mau lihat nih siapa aja orang-orang yang punya integritas dan enggak. Orang yang punya sikap yang baik dan enggak.
ya, orang yang jujur dan enggak, orang yang apalagi sabar apa enggak. Nah, kita mau lihat dari contoh Alkitab ya, cerita dalam Alkitab. Yuk kita itu adik-adik, karena itu panjang ya ceritanya. Itu adalah judulnya Nabi Musa di Gunung Sinai itu ya. Waktu itu nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, nanti mohon mama papa untuk mendampingi adik-adik supaya bisa membaca ya, supaya lebih mengerti. Itu dalam ya Keluaran 19 dan 20 dan 32. Nah, 3 pasal ya. Adik-adik nanti baca setelah selesai ini supaya adik-adik lebih mengerti lagi. Kakak akan menceritakan lebih singkatnya lagi, oke? Supaya kita mengerti. Nah, waktu itu sudah 2 bulan perjalanan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Siapa yang memimpin, yang dipercayakan Tuhan? Betul, Nabi Musa. Mereka sudah melihat begitu banyak mujizat perbuatan Tuhan yang ajaib bagi mereka semuanya. Waktu mereka keluar dari bangsa Mesir. Ada tulah, ya kan adik-adik? Masih ingat gak? Ada 10 tulah kan? Iya benar, nanti kalian bisa baca juga tuh di Keluaran 7 sampai 11. Di situ ada 10 tulah. Lalu apa lagi? Tuhan menyertai waktu di padang gurun, ya kan? Nah, sebelum itu mereka bisa melihat Laut Merah itu loh terbelah. Ya kan? Mereka bisa menyeberang. Itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sampailah mereka di Gunung Sinai. Ya, betul. Mereka tiba di Gunung Sinai. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Tuhan bilang nih adik-adik, ya, Nabi Musa, aku mau bertemu dengan umat-umatku, ya, aku mau membuat suatu hubungan dengan umat-umatku karena aku sayang sama umat-umatku, ya. Tetapi semua orang Israel, semua umat-umatku itu harus menguduskan diri mereka terlebih dahulu, ya. Baru nanti Tuhan akan turun berjumpa dengan mereka. Nah, adik-adik, betul. Akhirnya Musa menyampaikan kepada semua bangsa Israel pada waktu itu, mereka menguduskan diri mereka, bahkan semua pakaian mereka ya dicuci sampai bersih adik-adik. Kenapa ya? Tuhan bilang kepada bangsa Israel supaya mereka menguduskan diri mereka semua, supaya mereka semuanya bersih. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kudus, gak sembarangan ketemu sama Tuhan, ya kan? Karena Dia Maha Kudus, Maha Suci. Jadi kita harus benar-benar kudus, benar-benar suci ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya, akhirnya tibalah saatnya Tuhan datang ya. Itu ada awan yang tinggi membumbung menutupi gunung-gunung itu ya. Ada api ya kan. Terus apalagi? Gunung-gunung itu sampai gemeter semuanya. Karena Tuhan datang. Akhirnya bangsa Israel semuanya ketakutan adik-adik. Aduh takut. Ini gunungnya gemeteran, terus ada api, ada awan, aduh gimana? Mereka takut bukan karena hormat kepada Tuhan, tetapi mereka takut pada keadaan saat itu adik-adik. Beda ya adik-adik antara takut hormat kepada Tuhan sama keadaan. Kalau Israel, bangsa Israel waktu itu mereka takut karena aduh ini ada guntur, ada api, ada awan tebal menutupi gunung. Pada takut semuanya adik-adik. Ya, maka mereka menyuruh Nabi Musa. Udah Nabi Musa kamu aja yang ketemu dengan Tuhan. Mereka takut semuanya. Akhirnya Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan. Nah, disitulah adik-adik Tuhan memberikan kepada Nabi Musa, ya, Tuhan berikan kepada Nabi Musa 10 perintah Tuhan, ya, melalui 2 loh batu. Masih ingat kan? Nah, Nabi Musa membawa 2 loh batu itu yang berisi 10 perintahnya Tuhan. Wah, Nabi Musa. Terus bangsa Israel waktu itu lagi nungguin Nabi Musa nih, lagi di atas kan, lagi di atas gunung, lagi ketemu sama Tuhan mau ngambil ini loh 10 perintah Tuhan. Itu bangsa Israel gak sabaran adik-adik.
Gak sabaran, marah-marah. Nabi Musa lama banget sih. Kok gak datang-datang? Terus siapa dong yang mimpin kita nih selanjutnya? Aduh gimana? Apakah Nabi Musa nanti akan balik lagi apa enggak? Tuh, marah-marah adik-adik. Kesel, gak mau sabar nunggu. Tuh, itu tadi termasuk orang yang berintegritas gak adik-adik? Enggak ya? Bukan ya? Orang yang berintegritas itu pasti dia sikapnya baik, sabar. Ya kan, gak marah-marah. Nah, bangsa Israel waktu itu marah-marah. Akhirnya nih adik-adik, mereka membuat sebuah patung lembu emas adik-adik. Itu dia gantiin Tuhan dengan lembu emas adik-adik. Mereka menyembah kepada lembu emas itu. Adik-adik, tuh Nabi Musa pas turun dari atas gunung itu membawa 2 loh batu ini. Aduh, kok bangsa Israel ini pada begini sih, gak sabaran. Ya kan? Kok membuat patung terus menyembah kepada patung itu? Nabi Musa marah. Lalu melempar 2 loh batu ini sehingga pecah. Adik-adik. Kita lihat sekarang ya. Orang yang dicari Tuhan itu bukan orang yang kayak tadi ini loh. Bangsa Israel gak sabar, marah-marah. Malah dia menyembah patung. Kan kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Yesus kan adik-adik ya. Tuh, berarti dia perbuatannya gak baik. Tuh, tapi di situ adik-adik, karena begitu besar kasihnya Allah itu adik-adik ya, Tuhan itu tidak langsung menghukum bangsa Israel. Nabi Musa juga memohon, Tuhan jangan hukum bangsa ini ya Tuhan, ampuni Tuhan. Tuh adik-adik ya, Tuhan itu baik, sangat baik. Kitanya yang sering gak baik, sering bikin hati Tuhan sedih kayak bangsa Israel tadi. Ya, gak sabar nunggu. Marah-marah, ya kan? Lama banget sih. Misalnya gitu, kalau sama papa mama kan, mama lama banget. Tuh, bagus gak tuh adik-adik? Adik-adik harus jaga sikap yang baik ya. Hatinya harus selalu murni, bersih. Amin. Amin. Contoh yang orang yang berintegritas dalam cerita ini adalah Nabi Musa. Keren adik-adik. Nabi Musa itu selalu menghormati Tuhan. Selalu takut akan Tuhan. Ya, dalam perbuatannya dia selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hatinya Tuhan. Ayo adik-adik ya, lewat cerita ini yuk kita sama-sama lebih lagi menghormati Tuhan dengan cara kita takut akan Tuhan. Kita takut melakukan dosa, kita takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi anak-anak yang dicari oleh Tuhan. Ya, kalau dicari sama Tuhan itu berarti Tuhan sayang loh sama kita adik-adik. Sama kalau kayak kalian sama orang tua, misalnya udah lama gak ketemu, pasti orang tua kalian kangen kan, mau ketemu, pasti aduh telepon, WA, kamu di mana nak? Gitu. Mama cari-cariin kamu loh, papa cari-cariin kamu loh. Tuh, itu artinya papa mama sayang sama kalian sama kayak Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia mau mencari anak-anaknya yang punya sikap yang baik, hatinya yang bersih, murni. Amin. Amin, supaya kita semuanya mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin, haleluya. Tepuk tangannya adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita doa tutup, kakak mau aktivitas dulu ya. Kita aktivitas dulu. Tadi karena kita ceritanya ada 10 perintah Tuhan tuh adik-adik. Nah, sekarang kita mau menyebutkannya ya dan menghafal. Bagi kelas yang udah gede boleh dihafalin nanti ya seminggu ini. Nah, adik-adik yang masih kecil yang belum bisa baca nanti minta bantuan mama papa. Oke? Siap. Yuk kita mau menyebutkan dan menghafal bersama-sama.
10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Itulah isi dari 10 perintah Allah. Sekarang kita mau doa tutup. Oke. Yuk lipat tangan kalian, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau dapati kami semuanya memiliki sikap hati yang baik Tuhan Yesus, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran Tuhan, supaya kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah juga dalam hidup kami Tuhan selalu menghormati Engkau ya Tuhan, dan selalu takut akan Engkau melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala berkat-Mu yang terbaik Engkau berikan, Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati pertumbuhan mereka, sekolah mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang yuk kita angkat kedua tangan kita adik-adik, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus segala berkat yang terbaik turun atas anak-anak-Mu ya Bapa. Kepintaran, kecerdasan, kesehatan Tuhan, bahkan perlindungan-Mu yang sempurna bagi anak-anak-Mu Tuhan, mulai hari ini Tuhan Yesus sampai selama-lamanya Tuhan. Doa kami, kerinduan kami Tuhan, Engkau dapati kami terus berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami semuanya masuk ke dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang diberkati berkata amin. Happy Sunday adik-adik. Bye bye, God bless you. Shalom adik-adik. Shalom papa mama yang di rumah. Berikut ini barcode untuk memberikan persembahanmu. Kalian bisa meminta bantuan papa mama ya, untuk menolong kalian supaya bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Ayo kita beri yang terbaik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you.